Kisah dimulai di sebuah tempat makan yang dimana di sana ada dua pasangan yang tak saling kenal dengan meja bersebelahan. Keduanya fokus dengan obrolan masing-masing, pria tampan mengomentari pasangannya dan wanita cantik yang di sebelahnya juga dikomentari pasangannya. Dengan tema yang sama pula. Perbedaannya, pria tampan yang langsung diguyur air oleh pasangannya yang berakhir putus, sedangkan wanita cantik itu masih selamat sentosa. Pria tampan dan wanita cantik itu serta pasangannya menggunakan lip yang sama. Tak lama, cowok wanita itu mendapat sebuah telepon dari seorang yang mengaku sebagai temannya dengan menggunakan bahasa Perancis. Pria tampan yang mendengarnya nyeletuk jujur aja gitu, memberitahukan kalau cowoknya sedang nelpon selingkuhannya yang di Perancis. Kenapa bisa tahu? Karena ia bisa bahasa Perancis. Walhasil terjadilah keributan yang mengakibatkan pasangan itu putus. Sedangkan yang menyebabkan bencana itu lempeng aja gitu, serasa tak punya dosa. Oke, kita kenalan dulu dengan si pria tampan yang bernama Pang Jo. Pang Jo seorang CEO muda di perusahaan desain terkemuka di negara Raja. Bisa dilihat dari arsitektur bangunan perusahaannya yang serba mewah. Pang Jo memiliki sebuah kelebihan selain arsitek handal, ia juga cowok paling jujur. Dalam hidupnya tidak pernah berbohong. Apabila ada teman, pacar, atau karyawannya ketahuan berbohong, sudah wassalam. Dan kekurangan Pang Jo cuma satu, yaitu karakternya yang dingin. Sedangkan si wanita cantik bernama Su Yiren berbeda dengan Pang Jo. Su Yiren gadis baik yang tentunya cantik, selalu bersemangat dalam hidupnya, walaupun hidup sebatang kara. Balik ke cerita, di perjalanan pulang masih dalam keadaan nangis, Su Yiren mendapatkan sebuah telepon dari atasannya untuk sesegera mungkin kembali ke kantornya. Bosnya menanyakan berkas yang sudah Su Yiren persiapkan karena kliennya akan segera datang. Sesampainya di kantor dalam rangka menyerahkan berkas kepada bosnya, Su Yiren dikagetkan dengan Pang Jo yang berada di sana. Ternyata klien yang dimaksud bosnya itu emang Pang Jo, orang yang andil besar dalam acara putus dengan pacarnya tadi. Bosnya minta maaf atas keterlambatan berkasnya itu dikarenakan Su Yiren mengalami masalah di rumahnya. Mendengar itu, Pang Jo langsung menginterogasi Su Yiren. Menurutnya apa yang dikatakan bosnya itu berbeda dengan apa yang ia lihat tadi. Jadi gini, Su Yiren itu cuti kerja dengan alasan rumahnya banjir karena pipa di rumahnya bocor. Tapi kenyataannya Su Yiren malah pacaran dan Pang Jo tahu itu. Berhubung Pang Jo ante dengan yang namanya berbohong, akibatnya kerjasama antara perusahaan itu dibatalkan. Dan Pang Jo meninggalkan kantor itu dengan lempeng seperti biasanya. Sedangkan Su Yiren habis dimaki oleh bosnya plus dipecat juga. Tapi sebenarnya emang bener rumahnya itu kebanjiran loh. Sedihnya Su Yiren itu double plus hari itu. Rekannya Pang Jo mempertanyakan kenapa asistennya Pang Jo selalu tidak tahan lama, sedangkan setiap ia merekrut asisten untuk Pang Jo selalu menolak. Akhirnya rekannya itu yang bernama manajer He, ia sendiri yang turun tangan mencarikan asisten untuk Pang Jo. Dan kebetulan ia kenal dengan Su Yiren yang beberapa waktu yang lalu hampir ia tabrak. Manajer He dan Su Yiren bertemu di sebuah tempat makan. Manajer He menawarkan posisi itu kepada Su Yiren. Berhubung yang akan jadi bosnya Pang Jo, Su Yiren menolak. Setelah dibujuk dan mendengar gaji yang menggiurkan, akhirnya Su Yiren setuju. Hari pertama kerja, Su Yiren menjadi perbincangan hangat di kantornya. Dan diketahui juga karyawan di sana tidak laki tidak perempuan sama-sama suka bergosip. Dan hari itu Su Yiren yang jadi topik utamanya. Tak lama si bos Pang Jo datang dan mempertanyakan tentang Su Yiren yang berada di kantornya. Belum sempat memakinya, Pang Jo terlebih dahulu harus berhadapan dengan manajer He yang sekarang diketahui sahabat dekat Pang Jo dan satu-satunya yang Pang Jo hormati di kantornya. Pang Jo menolak keras dengan keberadaan Su Yiren, tapi apa daya yang dihadapinya itu sahabatnya sendiri, yang berakhir Pang Jo setuju. Sekarang Su Yiren sudah resmi jadi asistennya Pang Jo. Tugas Su Yiren yaitu melayani Pang Jo. Selain itu ada satu lagi tugas khusus Su Yiren yang diberikan manajer He, yaitu untuk memastikan perkataan bosnya yang terlalu jujur, yang jujurnya selalu menyakitkan hati. Untuk bisa sedikit saja berbohong terhadap kliennya dan karyawannya demi kebaikan perusahaan. Karena selama ini Pang Jo sering gagal mendapatkan proyek karena kejujuran yang menyakitkan hati kliennya. Dan itu yang harus dihandle Su Yiren. Sedikit berbohong gak apa-apa katanya. Su Yiren dan Pang Jo bekerja seharian dan selama itu mereka selalu berduaan. Dan Pang Jo juga tidak sejahat yang dipikirkan Su Yiren. Ada suatu momen di mana Su Yiren diturunkan sendiri di sebuah halte bus di tengah malam karena bosnya tak mau mengantarnya pulang. Walau begitu, Pang Jo melihat dari kejauhan memastikan Su Yiren mendapatkan bus untuk pulang.
Dan paginya Sujiren memaki-maki bosnya yang sedang tertidur. Terlihat juga dalam tidurnya Pangjo banyak tekanan dan sedikit mengigau. Yang berakhir Pangjo tak sengaja menarik Sujiren ke pangkuannya, yang mengakibatkan Pangjo bangun dan keduanya salah tingkah. Saking malunya, Sujiren dan Pangjo sampai tidak sadar. Sujiren melihat Pangjo yang sedang ganti baju dan Pangjo tidak sadar kalau di sana masih ada Sujiren, yang membuat keduanya kikuk kembali. Beberapa waktu berikutnya, Sujiren mendapatkan sebuah telepon dari ibu kos rumahnya mengabarkan bahwa rumahnya bakal disewakan kepada orang lain, yang membuat Sujiren langsung ke sana. Sesampainya di rumahnya, Sujiren protes sama ibu kos dan ibu kos itu juga mengatakan kalau orang yang mau menyewa rumahnya itu harganya lebih tinggi daripada Sujiren. Bukan cuma itu saja, ibu kos itu juga memerasnya meminta Sujiren untuk mengganti rugi pipa yang bocor dengan harga tinggi yang membuat ia protes kembali. Padahal sebelum rumah itu ditempati Sujiren emang dari sononya udah bocor. Bukan itu saja, ibu kos juga memecahkan barang berharga Sujiren yang membuatnya sedih. Tapi Sujiren nerima saja, ia akan membayar apa yang ibu kos itu minta. Tak lama, tanpa sepengetahuan Sujiren, Pangjo datang tanpa permisi dan mendengar semuanya dari luar. Pangjo mengancam ibu kos itu dengan pasal-pasal yang menakutkan yang berakhir ibu kos itu kabur. Kenapa Pangjo bisa berada di sana? Pangjo cuma penasaran soalnya Sujiren cuti kerja dengan alasan yang sama. Terus keduanya dilanjutkan menemui kliennya di suatu perusahaan. Sebelum ke sana, Pangjo meminta Sujiren untuk mengawasi pembicaraannya apabila ada perkataannya yang aneh. Ia meminta Sujiren untuk menghandlenya. Pertemuan dilakukan kliennya dengan keluarganya dan Pangjo dengan asistennya. Beberapa kali Pangjo bicara dan beberapa kali juga Sujiren memotongnya. Berkat Sujiren, nama Pangjo dipuji kliennya. Selama itu pertemuan mereka berjalan bagus dan positif. Tiba pada suatu ketika, bocah anak kliennya itu melemparkan es batu sama Sujiren. Yang anehnya, orang tuanya melihat itu malah ikut tertawa seolah membenarkan perilaku anaknya. Ya, walaupun anak kecil, seharusnya sebagai orang tua bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan menegurnya. Bila kelak sudah dewasa nanti, sudah terbiasa dengan hal-hal yang benar. Orang tua ini malah, aduh, dasar orang kaya. Kembali ke cerita, melihat itu, Pangjo marah dan menyuruh anak kecil itu meminta maaf dengan kasar, sampai nangis, dan itu diperhatikan orang tuanya. Pangjo juga salah, menegur anak kecil tidak harus dengan cara yang kasar, kalau trauma gimana itu anaknya. Akhirnya Sujiren menenangkan suasana, meminta maaf dan memaklumi bocah itu. Tapi Pangjo tidak terima karena bocah itu sudah menindas karyawannya. Emaknya bocah itu membela dan membenarkan perilaku anaknya. Di tengah keributan antara emaknya bocah itu versus Pangjo, ayahnya bocah itu marah dan mengusir Pangjo dan Sujiren. Dan yang lebih penting, proyek itu gagal total. Keduanya singgah di sebuah danau, saling menenangkan dan terlihat sangat akrab. Kayaknya tanda-tanda sudah muncul. Dan diperkuat dengan momen di mana Pangjo memberikan sebuah hadiah kejutan berupa lampu tidur yang sebelumnya dipecahkan ibu kos. Dan diganti dengan yang baru yang membuat Sujiren senyum-senyum sendiri, sedangkan Pangjo biasa aja cuma sedikit jaim. Dan di kamarnya, Sujiren masih senyum-senyum sendiri sambil memainkan lampu yang Pangjo kasih.